kawan-kawan sekalian yang bergabung, yang saya hormati dan saya banggakan, kawan-kawan ketua BEM, Presiden. Semoga malam ini menjadi malam yang produktif bagi kita semua, membicarakan terkait dengan bagaimana konsep peran mahasiswa seharusnya seperti apa, melihat permasalahan bangsa kita saat ini. Jadi nama saya Taufik Hidayat, Presiden BEM Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Ini kalau sama Bang Yops kemarin pernah sama-sama ya Bang Yops di acaranya Kedai Kopi, jadi narasumber sama-sama. Itu saja mungkin Bang Ahyar, Presiden yang paling tampan dari Sultra ini. Oke, terima kasih Pak Pres Taufik Hidayat yang telah memperkenalkan diri kepada saudara-saudari sedulur semua mahasiswa ataupun partisipan dari yang umum telah menghadiri pada malam hari ini. Kemudian saya mempersilakan kepada pemateri yang berikutnya yaitu Bapak Yops Istali untuk memperkenalkan diri. Saya persilakan. Pak Presma kuncen unmute-nya itu masih. Baik, minta maaf. Baik, terima kasih. Selamat malam semua, Pak Korpus, Korwil, dan Pak Ketua BEM FH, kemudian rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Yops Itlai, Presma BEM Universitas Cendrawasih. Baik, terima kasih. Mungkin demikian untuk perkenalan singkat. Ya, terima kasih Pak Yops Itlai. Kemudian untuk pemateri yang terakhir, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Bapak Eko. Ampun. Monggo. Malam kawan-kawan semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Izin Kak Yops, Mas Taufik, Kak Taufik, Mas Ahyar, semua teman-teman yang bergabung, izin perkenalkan diri. Sorry-nya saya belum hidup kamera, saya lagi berantakan banget. Bentar lagi saya siap-siap, lagi barusan sampai di kos, barusan sampai di rumah. Saya Eko Pratama, saya Ketua BEM Universitas Wijayasuma Surabaya, yang puji Tuhan, alhamdulillah diamanahi sama Kak Yops, Ahyar dan kawan-kawan untuk jadi Korpus BEM Nusantara. Malam ini kita akan diskusi mengenai tema yang dadakan dikasih sama Pak Ahyar ini. Memang dia selalu kasih kejutan, ya kan? Pak, isi materi malam ini, oh siap Ketua, kita nggak bisa mengelak, ya kan? Pokoknya kalaupun ada acara sama siapapun kita batalkan kalau dia sudah setuju, ya kan? Hormat kawan-kawan semua, Kak Yops, Kak Taufik, malam ini kita akan diskusi. Saya request jadi pembicara yang terakhir ya, saya siap-siap dulu ya, Kak Ahyar dan kawan-kawan semua. Siap. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Nanti kita akan lebih banyak diskusi mengenai cara bangsa kita hari ini. Silakan dulu Kak Ahyar untuk dilanjutkan diskusi bersama Kak Yops sama Kak Taufik. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada pemateri yang telah memperkenalkan diri. Kemudian di sini saya akan coba mengatur ritme daripada diskusi kita pada malam hari ini agar nanti waktunya itu bisa cukup sehingga mungkin dari teman-teman yang luar kota juga tidak sampai kemalaman. Seperti tema yang akan kita bahas pada malam hari ini mengenai peran mahasiswa untuk mempertahankan kemerdekaan kita yang sudah mencapai 76 tahun, alhamdulillah, dalam penjajahan masa kini. Apa sih peran mahasiswa? Dan kalau saya tanya kepada Pres Taufik Hidayat, bagaimana tanggapan Pres tentang penjajahan yang telah berlaku pada masa kini, kira-kira apa sih yang mungkin Pak Pres tahu, kemudian apa peran dari mahasiswa itu sendiri? Saya persilakan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, saya mohon maaf tadi lupa menyapa Koordinator Pusat, Mas Eko, kemudian Presiden Mahasiswa Universitas Cendrawasih, kemudian Bang Ahyar ini Korwil, sekaligus Presiden Mahasiswa STIMIK Catur Sakti Kendari. Terkait dengan penjajahan masa kini tentunya ada beberapa catatan penting yang berkaitan dengan penjajahan yang terjadi pada masa kini. Tentunya penjajahannya itu tentunya sangat berbeda dengan penjajahan masa lalu. Di masa lampau tentu penjajahan fisik, penjarahan dan perebutan wilayah itu adalah penjajahan klasik, dan kita sudah berangkat dan pada tahun 1945 kita sudah mencapai kemerdekaan, namun belum sepenuhnya kita seluruh lapisan masyarakat itu merasakan kemerdekaan. Masih banyak segmen yang perlu kita perbaiki, masih banyak bidang yang perlu kita merdekakan. Misalkan salah satu contoh dalam tatanan demokrasi kita. Yakinkah bahwa saat ini kita merdeka dalam berdemokrasi? Yakinkah pada masa rezim ini kita merdeka dalam berdemokrasi? Ini menjadi catatan penting yang akan kita soroti. Data yang dikeluarkan misalkan, mulai pada tahun 2006 sampai tahun 2021 tahun ini, indeks demokrasi Indonesia itu paling jatuh di masa pemerintahan Joko Widodo ini. Kita misalkan dari 167 negara, kita peringkat 64 di indeks demokrasi kita. Dan dari tahun ke tahun, indeks demokrasi kita ini menurun. Ini mengertikan bahwa salah satu aspek yang mempengaruhi itu adalah kebebasan sipil. Ini menjadi catatan penting. Artinya, rakyat itu bukan hanya butuh makan, tapi dia juga butuh kebebasan. Itu yang harus diberikan. Dan bagi saya ini adalah bentuk penjajahan masa kini, penjajahan modern. Bagaimana masyarakat tidak bisa merasakan bagaimana itu berdemokrasi yang seharusnya. Mahasiswa misalkan, ada salah satu kampus Fakultas Hukum juga di Indonesia yang menyuarakan pendapat yang bersuara di Hari Pendidikan Nasional misalkan kemarin, ketua BEM-nya itu ditersangkakan. Kemudian ada kemarin di teman-teman kita di Fakultas Hukum juga Universitas Bengkulu yang karena memprotes atau menyuarakan aspirasi terhadap birokrasi di fakultasnya, dia dibekukan di fakultasnya. Ini kan bentuk penjajahan di kampus. Kira-kira seperti itu. Ini pengekangan terhadap demokrasi. Ini mungkin catatan penting saat ini. Mungkin itu saya dulu pengantar Pak Pres. Oke. Kemudian saya persilakan kepada Pres Yop Islay untuk membahas atau di sini mengedukasi kepada teman-teman terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah Pres sendiri, daerah Papua, secara khusus kemudian secara umum di wilayah negara Indonesia itu sendiri. Apa sih penjajahan yang telah berlangsung sekarang yang kita lihat, kemudian apa yang menjadi gerakan kita sekarang untuk mengantisipasi itu? Saya persilakan kepada Pres Yop Islay. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Ya, saya pikir tema diskusi kita ini memang sangat menarik. Kenapa saya katakan menarik? Karena saya ingin kawan-kawan di Indonesia Timur juga Indonesia Barat juga melihat Indonesia sudah 76 tahun merdeka ini
bukan dilihat dari bagian barat saja, tetapi melihat Indonesia seutuhnya begitu. Kita sudah 76 tahun ini, saya pikir ini cukup kalau di umur negara saat ini, saya pikir itu cukup matang juga, tetapi masih banyak permasalahan yang saat ini kita hadapi. Kemudian terlebih khusus itu kita di tanah Papua. Kalau kita sudah mengatakan kalau kita sudah 76 tahun Indonesia merdeka, saya pikir persoalan-persoalan yang hari ini terjadi, baik terlebih khusus kita di tanah Papua. Ketika kita berbicara apakah Indonesia sudah merdeka ini, saya pikir masih banyak hal yang memang belum dirasakan oleh masyarakat sendiri. Terutama ketika kita merdeka itu kan otomatis kita bebas dari semua yang ada. Tetapi hari ini itu kan banyak masyarakat Papua yang masih sampaikan kalau kita ini masih ada dalam penjajahan begitu. Saya pikir ini sebuah hal yang sangat besar untuk kita melihat kembali, apalagi bagi kita mahasiswa. Ketika kita melihat di Papua ini kan Papua banyak sekali orang yang mengatakan kita ini masih dijajah oleh Indonesia, bahkan masih banyak hal yang belum diselesaikan. Contohnya saya pikir di usia yang 76 tahun ini Indonesia seharusnya menyelesaikan semua persoalan yang sudah telah terjadi. Contoh kasus itu seperti pelanggaran HAM. Kalau di Papua ini kan pelanggaran HAM banyak sekali. Baik itu pelanggaran HAM masa lalu maupun yang hari ini terjadi. Tetapi satu persoalan pun belum pernah terselesaikan. Akhirnya banyak persoalan yang muncul juga. Kemudian kalau kita bicara soal berdemokrasi, saya pikir Indonesia masih belum bisa dikatakan negara yang berdemokrasi begitu, karena kita di Papua ini khususnya kita di Universitas Cendrawasih ini setelah 2019 ke sini itu kita sudah tidak bisa menyampaikan pendapat di muka umum. Kita di kampus saja, dari kampus mau keluar itu saja sudah dihadang begitu. Bahkan polisi ini masuk sampai di lingkungan kampus di dalam begitu. Saya pikir dari sisi demokrasi ini kita sangat belum dewasa sekali begitu. Apalagi kalau soal kita bicara lagi soal diskriminasi rasial yang saat ini terjadi di Indonesia. Saya pikir bagi negara yang dia sudah merdeka kemudian cukup lama seperti Indonesia, saya pikir hal-hal ini seharusnya tidak harus terjadi juga begitu. Tetapi ini kan masih banyak terjadi diskriminasi rasial di Indonesia, sehingga ini perlu penting sekali kita melihat, apalagi kita mahasiswa, untuk lebih kepada isu-isu yang ada saat ini, mulai dari isu demokrasi, kebebasan berekspresi, kemudian isu diskriminasi rasial, kemudian proses penyelesaian pelanggaran HAM. Saya pikir ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk kita kawal bersama begitu. Masih banyak hal yang perlu memang kita diskusikan, mungkin sebentar baru kita akan kembangkan lagi begitu. Terima kasih. Oke. Pak Presyops, tadi sudah dibahas masalah penjajahan masa kini khususnya di daerah Pres sendiri. Ini ada yang saya tanyakan karena kebetulan juga kita berteman di Facebook. Saya lihat di Facebook juga aktif dalam menyuarakan aspirasi-aspirasi warga Papua terkait ini, Pak Pres. 2, Undang-Undang Otsus dan intervensi asing yang terjadi di Papua sendiri. Pelanggaran HAM kan tadi sudah dibahas. Yang saya mau bahas ini Undang-Undang Otsus daerah
Kemudian terkait intervensi asing. Bagaimana Pak Pres? Tanggapan? Iya, kalau kita bicara soal undang-undang Otsus ini, sesungguhnya Otsus ini seperti dipaksakan begitu. 20 tahun otonomi khusus berjalan itu banyak masyarakat, banyak kalangan yang sudah mengatakan otonomi khusus itu sudah gagal begitu. Dan kami BEM Uncen sendiri kita ada kajian ini, saya kasih tunjuk kebetulan ada di depan saya jadi. Ini kita punya kajian ini tebal sekali ini. Jadi kita sudah melakukan kajian terkait dengan pelaksanaan otonomi khusus selama 20 tahun di tanah Papua begitu. Untuk dilanjutkan Otsus jilid 2 ini kan sudah sangat banyak yang menolak. Tetapi pemerintah pusat ini tidak melibatkan perwakilan dari Papua, baik itu MRP, DPRP, bahkan pemerintah provinsi Papua. Dengan sepihak pemerintah pusat mereka menetapkan untuk melanjutkan Undang-Undang Otsus jilid 2 begitu. Yang menjadi pertanyaan kami saat ini itu Undang-Undang Otsus jilid 2 ini dikasih untuk orang Papua ataukah siapa begitu? Atau untuk orang Jakarta? Karena tanpa mengetahui persoalan yang saat ini bahwasannya sudah dikatakan Otsus itu gagal, tetapi tanpa mengevaluasi atau melihat problem-problem yang saat ini terjadi, kenapa itu gagal, tanpa mengetahui itu, kemudian dipaksakan untuk dilanjutkan lagi begitu. Ketika dilanjutkan, ini untuk otonomi khusus ini kan win-win solution. Solusi tengah yang diambil oleh pemerintah agar pembangunan di Papua itu kan boleh berjalan begitu. Tetapi tanpa mengetahui masalah kemudian dilanjutkan untuk yang jilid kedua. Apakah ini sebagai solusi atas masalah itu ataukah menambah masalah lagi begitu? Karena tanpa menyelesaikan masalah yang sudah terjadi selama pelaksanaan Otsus 20 tahun itu begitu. Sehingga untuk Otsus itu memang saya bisa katakan hampir sebagian besar orang Papua itu memang sudah tolak Otsus untuk jilid 2 begitu. Tetapi dalam pelaksanaan Otsus, penetapan Otsus jilid 2 ini sangat sepihak dilakukan oleh pemerintah pusat saja begitu. Itu berkaitan dengan Otsus. Kemudian tadi terkait apa? Yang kedua. Intervensi asing. Terkait intervensi asing. Oh iya, intervensi asing. Saya kira selama yang ada ini tidak pernah ada intervensi asing, kecuali mereka mengintervensi soal penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di tanah Papua. Saya pikir ketika kita bicara soal kemanusiaan itu kan universal. Jadi siapa saja baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, mereka punya tanggung jawab untuk intervensi begitu. Kalau untuk soal intervensi asing terkait dengan kemanusiaan, saya pikir itu sah-sah saja begitu. Tetapi untuk soal yang lain-lain, saya pikir selama ini memang belum pernah ada intervensi asing. Mungkin seperti itu, Pres. Oke, terima kasih. Ini Pak Eko sudah ada, sudah hadir, sudah kenyang Pak Pres, Pak Korbus. Aman. Apakah suara Aman. saya kedengar di situ, Pres? Sudah Ya, nama gizi ini, vitamin ini, karena berat ini materinya Pak Korbus. Oke, saya langsung ke Pak Korbus. Bagaimana? Oke, kawan-kawan semua, Pak Korsu Internasional, Kim Adi, Korea Kendari, izin saya menyampaikan sepatah dua patah kata. Saya tadi melihat dia di dalam room ini.
Siap. Nanti kita persilakan dulu sebentar. Gimana Pak Ya, Kortus Assalamualaikum. terkait pandangannya penjajahan masa kini yang terjadi di Indonesia kita? Terus bagaimana peran mahasiswa atau arah mahasiswa untuk mempertahankan kemerdekaan kita bisa terus merdeka, tidak sampai terpecah belah, bahkan tidak sampai terjadi diprediksi bahwa negara kita ini akan bubar begitu. Bagaimana tanggapan Pak Kortus sendiri? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sebelumnya terima kasih Mas Ahyar untuk kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Tema yang sangat menarik yang diberikan oleh teman-teman Korwil Sultra ya, BEM Sulawesi. Salam hormat untuk kawan-kawan semua. Para peserta webinar, Kak Yops, tadi ada teman kita dari FH Unhas. Saya izin sedikit menyampaikan pandangan ya terkait tema yang diberikan terkait penjajahan masa kini yang hadir di tengah-tengah kita. Mampukah kita mempertahankan eksistensi mahasiswa untuk menjawab tantangan itu? Sebenarnya kalau bicara kita dijajah hari ini, ya mungkin lebih parah, ya kan? Generasi kita dijajah daripada generasi sebelum reformasi, ya kan? Saya tidak bicara generasi sebelum kemerdekaan, saya bicara sebelum reformasi. Hari ini kita dijajah betul-betul bolak-balik, kawan-kawan, ya kan? Dari segi teknologi informasi, ya. Walaupun diberikan kebebasan, sebenarnya kita dijajah kalau kita sadari itu, ya kan? Dari segi pemikiran, belenggu demokrasi yang disampaikan oleh Kak Yops tadi sama teman kita dari Unhas, sebenarnya nampak nyata, ya kan, di generasi kita. Akan tetapi sebenarnya ya kan titik permasalahannya ada pada diri kita, ya kan? Bagaimana kita hari ini sebagai aktivis mahasiswa ya membiarkan hal itu bergulir dan kita nikmati. Kenapa saya bilang seperti itu, kawan-kawan? Lihat hari ini tren demokrasi kita. Kan? Saya pernah buat tulisan mengenai cara marut dunia peraktivisan Indonesia. Bagaimana hari ini kita melihat kita aktivis mahasiswa atau orang-orang yang lahir dari forum diskusi, forum dialektika, hari ini cuma menjadi pemain figuran. Ya. Kita hanya kalau di FTV itu ya, kita itu pemain nomor 5 ke atas deh, 5, 6, 7, 8. Dan kita bukan pemain utama, bukan pemeran utama. Kita dilahirkan oleh situasi dan keadaan. Kita dilahirkan oleh ruang-ruang yang harusnya kita masuki, tapi kita tidak masuki. Contoh seperti ini, kawan-kawan. Saya bertanya dulu, berapa banyak hari ini artis, influencer, ya kan, yang memenuhi ruang-ruang atau panggung-panggung politik? Itu baru artis dan influencer. Belum lagi kalau kita bicara anak pejabat, ya kan, yang sudah mulai jadi ketum HIPMI, ya kan, yang sudah mulai jadi ketum KNPI, bullshit lah itu semua, ya kan, yang sudah mulai menguasai ruang-ruang yang harusnya kita kuasai, hanya karena mereka modal, hanya karena mereka dikenal, ya kan. Nah, kita yang ditempa dari ruang-ruang diskusi, kita nikmati aja, bahkan kita ikut memenangkan, kan bodoh, ya kan? Bahkan kita ikut memenangkan mereka. Nah, ini kan kembali lagi kepada diri kita. Sebenarnya yang salah siapa? Kan gitu. Nah, itu yang menjadi suatu hal yang rusak menurut saya. Sehingga posisi-posisi strategis yang harusnya ditempati oleh orang-orang yang ditempat dari forum-forum dialektika, forum-forum diskusi, ya kan, forum-forum akal sehat, akhirnya diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten, ya kan. Dan apa produk yang mereka keluarkan adalah produk-produk abal-abal, sehingga kita, ya kan, sebagai orang yang memenangkan dia kembali menikmati hal-hal semacam itu. Akhirnya apa? Pernah enggak saya tanya KNPI misalnya, sorry lah saya tidak sebut merek lah. Pernah enggak kawan-kawan lihat orang-orang itu berbicara mengenai A, B, C, D yang sangat kritis mengkritisi pemerintah? Ya kan? Orang-orang
yang ditempati oleh anak pejabat, misalnya seperti itu. Organ-organ yang ditempati oleh anak pejabat. Pernah tidak? Yang kencang betul mengkritisi pemerintah. Ya kan? Yang kencang berbicara demokrasi. Saya kira tidak. Dan saya belum lihat tuh. Ya kan? Saya belum lihat. Hari ini mereka sudah menguasai ruang-ruang itu. Itu menurut saya penjajahan untuk generasi kita. Dan penjajahan itu dimulai dari ketidakpedulian kita terhadap persoalan itu. Kita nikmati dan kita ikut memenangkan. Ya kan? Nah, ini kita mundurnya bukan lagi 2 kali lipat, ya kan? 10 kali lipat ke belakang dari generasi sebelum demokrasi, sebelum reformasi. Nah, ini kan masalahnya, kawan-kawan. Nah, bagaimana cara kita menanggalnya? Ya, rebut ruang-ruang itu kembali, fight. Ya kan? Fight dengan pemodal, fight dengan influencer. Dengan apa? Dengan buku yang kita baca, dengan pemahaman lapangan. Kita kan orang-orang lapangan nih, yang biasa ngeset demo, ya kan? Yang biasa membuat aksi demonstrasi, yang biasa mengkritisi memang betul-betul dari bawah, bukan isu yang dititip. Nah, ini kan persoalan, sehingga apa? Hal-hal yang disebutkan oleh Kak Yex tadi menjadi sebuah keniscayaan. Ya kan? Kita sama-sama melihat persoalan yang ada di timur, ya kan? Kita sama-sama melihat ketimpangan yang hari ini masih terjadi antara pulau A, pulau B, dan pulau C. Ketika memang posisi-posisi strategis itu ditempati oleh orang-orang yang punya integritas, punya kapasitas. Bukan saya bilang bukan saya menyebutkan orang-orang yang itu tidak mempunyai kemampuan, tidak, ya kan? Tapi kan prosesnya beda dengan aktivis mahasiswa yang di tempat di komisariat, yang di tempat di cabang, ya kan? Ini moro-moro muncul, ya kan, namanya sebagai seorang influencer, ya kan? Percaya enggak kawan-kawan Raffi Ahmad akan nyalon jadi gubernur DKI Jakarta? Percaya enggak? Percaya enggak teman-teman hari ini 2024 nanti akan banyak muncul pemain baru di panggung politik? Nah, ini kan sebuah kemunduran dan ini sebuah penjajahan, kawan-kawan. Penjajahan atas generasi kita sendiri. Ya kan? Penjajahan oleh generasi kita kepada generasi kita. Nah, ini kan problem. Nah, orang-orang tidak lagi menempati posisi sesuai dengan disiplin ilmu, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan proses. Orang semua hari ini mau lompat politik untuk apa? Untuk melancarkan bisnisnya, ya kan? Untuk melancarkan apa-apa yang menjadi kepentingan mereka terhadap negara. Contoh, lihatlah hari ini Menteri BUMN Erick Thohir ngangkat aktivis-aktivis jadi komisaris, ya kan? Untuk apa? Untuk ngamankan, ya kan? Untuk ngamankan dia. Coba lah lihat kawan-kawan, ya kan? Seorang Ricky Harun menjadi komisaris HK, ya. Seorang Ricky Harun menjadi komisaris HK. Baru-baru ada informasi terbaru, ada yang rangkap jabatan, barusan saya dapat infonya, ya kan? Wamenhan jadi komisaris, salah satu komisaris di BUMN. Nah, ini apakah kita tidak punya orang lagi ya? Ya kan? Pertanyaannya kan seperti itu. Kacau betul. Belum lagi kalau kita bicara carut marut penanganan COVID hari ini, instruksi Presiden jelas, ya kan? Turunkan harga PCR 450 sampai 550.000 hari ini, ya kan? Saya berada di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Hari ini nih saya masih berada di Mataram. PCR masih 950.000 sampai 101.050.000. Ya kan? Saya mungkin tanya sama Pres Adi di Sultra, di Kendari juga masih sama kayaknya. Ya kan? Saya mungkin tanya sama Mahendra di Palopo mungkin masih sama. Ya kan? Terus saya tanya sekarang sama teman-teman, bagaimana hari ini obat COVID yang diproduksi oleh Indofarma hanya bisa kita akses di apotek-apotek besar, di Kimia Farma, di K24. Pertanyaannya, di sudut-sudut wilayah Indonesia adakah Kimia Farma dan K24? Ya kan? Hari kan jelas, ketika ya kan orang yang menduduki posisi strategis adalah orang yang berkepentingan untuk bisnisnya, tentu saja dia hanya bermain di lingkaran itu. Bullshit kalau dia bicara kesejahteraan rakyat, karena mereka tidak tahu prosesnya bagaimana. Kan? Nah, itu problem, Pres. Mungkin itu pengantar dari saya ke depan. Setelah ini kita bisa diskusi, lebih banyak diskusi, supaya kita bisa tarik benang merahnya. Dan aktivis mahasiswa yang hari ini masuk dalam webinar ini, ya kan, bisalah sama-sama kita sadar
kita itu sudah dititipkan oleh Tuhan kemampuan yang lebih, ya kan, proses yang lebih. Ya jangan sampai kita jadi orang yang ikut memenangkan orang-orang yang tak punya proses, ya kan? Kalau saya pribadi sedikit cerita, kalau saya tidak menghormati proses saya, mungkin saya sudah melipat ke Dimas, ya kan? Sudah melipat saya dari awal sebelum kongres. Tapi saya fight karena saya percaya kawan-kawan, ya kan? Kredibilitas, loyalitas, dan perjuangan itu punya tempat tersendiri dan ruang tersendiri, serta waktu tersendiri. Kita akan berada di posisi itu. Mungkin itu sebagai pengantar, kawan-kawan. Terima kasih. Oke, sangat menarik sekali ini diskusi kita pada malam hari ini. Jadi mungkin di sini saya coba menjelaskan terkait video yang pernah menginspirasi saya, sehingga saya pernah juga buat status Rise Above the Crowds. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Ternyata kita itu sebenarnya harus punya target, punya tujuan yang dimana tujuan itu untuk kemaslahatan umat. Nah, sekarang di negara kita ini sebenarnya banyak masalah. Tapi karena masalah itu dari kita itu tidak ada rise above the cross, sehingga kita itu menganggap sepele. Saya berikan contoh, pernah saya mengikuti seminar, saat itu Nelson Mandela itu melihat masalah di negaranya sendiri, yaitu adanya ketimpangan perbedaan antara si laki-laki kulit putih dan laki-laki kulit warna hitam. Kalau misalnya berjalanan itu tidak boleh sama-sama. Dia di situ punya keinginan yang besar. Bagaimana caranya undang-undang yang berlaku itu ataupun hukum yang berlaku itu bisa ditiadakan. Akhirnya dia usaha, kemudian dia lakukanlah demonstrasi dan lain sebagainya. Bagaimana caranya itu bisa ditiadakan di negara Afrika Selatan saat itu. Dan itulah menjadi tujuan utamanya, walaupun di negaranya itu di obrak-abrik begitu sama kepolisian dan lain sebagainya, dia tidak takut mati, dia takut, dia hanya beraninya itu untuk memperjuangkan itu. Dan kita tahu sendiri dalam kurun waktu beberapa tahun dia memperjuangkan itu, akhirnya hukum yang tadinya berlaku di Afrika Selatan seperti itu kemudian sampai sekarang sudah tidak ada lagi. Bahkan dia sekarang sudah pernah menjadi presiden Afrika Selatan dan orang yang paling termasuk orang yang berpengaruh di dunia. Mungkin ini yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Sebenarnya kita harus tentukan dulu masalah apa sih yang terjadi di negara kita ini. Kemudian kita tentukan rise above the cross itu. Tujuan kita, bagaimana cara-cara kita agar masalah yang ada di negara kita ini itu kita pikirkan, kita cari solusinya, sehingga yang biasa saya katakan di grup-grup kayak seperti di BEM 5 Sulawesi sendiri, kita cari apinya, masalahnya itu apinya, kemudian kita coba padamkan api itu bukan hanya dalam waktu sekian, tapi memang membutuhkan waktu yang lama. Nah, sehingga yang kita tahu sendiri bahwasanya kalau umpama kita bisa laksanakan itu, ya apa yang menjadi cita-cita bangsa sendiri, yaitu bagaimana caranya bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu bisa dikuasai oleh negara, kemudian diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Mungkin saya ingin tanyakan kepada Pres Taufik Hidayat terkait undang-undang ini, undang-undang tahun 1945 pasal 33 ayat 3 ini. Bagaimana tanggapan Pres tentang undang-undang ini? Karena saya melihat ketika saya melihat undang-undang ini kemudian saya implementasikan dalam kehidupan berbangsa negara saat ini, sepertinya undang-undang ini kayaknya belum berlaku di negara kita. Karena bumi, air, kekayaan alam itu memang dikuasai oleh negara. Maksudnya ini dikuasai oleh negara ini seperti apa? Apakah dikuasai oleh negara kemudian diberikan kepada asing untuk mengelolanya atau bagaimana? Atau dikuasai negara, kemudian negara yang mengelola sendiri, lalu hasil-hasilnya ini diperuntukkan oleh masyarakat. Bagaimana tanggapan Pres tentang pasal ini? Baik, terkait dengan pasal 33 ya, 33 ayat 3
bahwa bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara. Jadi perlu kita pahami itu bukan dimiliki oleh negara, tapi dikuasai oleh negara. Itu yang harus kita bedakan. Pertama, konteks kata dikuasai itu bukan berarti kita memberikan kepada negara untuk memiliki. Dikuasai itu mengisyaratkan bahwa negara diberikan tanggung jawab untuk bagaimana negara bisa mengelola dengan baik. Itu seharusnya. Mengelola dengan baik dengan seluruh sumber daya yang ada, baik yang ada. Ini tafsirnya terkait dengan pasal ini banyak sekali turunannya. Karena terkait dengan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hati-hati teman-teman, ini pernah terjadi. Ada salah satu perusahaan yang melakukan perjanjian dengan bank asing, sementara sumber daya ini atau batu bara ini masih berada di dalam tanah, dan itu diperjanjikan dengan saat itu dengan Bank Swiss. Saya masih ingat betul ini kasusnya. Dan ketika dibawa ke pengadilan, perjanjian ini dikatakan batal demi hukum. Artinya perjanjian ini itu dianggap tidak pernah ada. Jadi tafsir itu, jadi yang boleh diperjanjikan itu adalah sumber daya yang sudah ada di atas tanah. Kalau perusahaan-perusahaan yang mengelola. Jadi kalau dia masih berada kedudukannya masih di bawah tanah, itu masih dalam penguasaan negara. Hanya negara yang bisa mengelola dan memperjanjikan dan lain sebagainya. Jadi teman-teman mungkin harus pisahkan dulu antara konteks menguasai dan konteks memiliki ya. Jadi kalau kata menguasai itu ada tanggung jawab di sana, tanggung jawab secara moral, bagaimana memperuntukkan segala sumber daya alam yang ada di negara kita, baik yang ada di dalam tanah, di laut, itu dipergunakan dengan, itu kan sudah jelas di sana, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebenarnya. Tapi yang saya takutkan hari ini, pasal ini disalahartikan, dikuasai oleh negara, dan digunakan untuk kesejahteraan bagi oligarki yang ada di lingkup kekuasaan saja. Ini kan yang ketakutan kita hari ini. Bagaimana sumber daya alam kita, bagaimana kekayaan alam yang kita miliki, itu lebih diperuntukkan bukan lagi untuk kemakmuran rakyat, tapi hanya untuk kemakmuran segelintir orang. Hanya untuk mereka misalkan yang punya modal, mereka yang menguasai untuk melakukan perizinan dan regulasi, mereka ini yang dimakmurkan. Misalkan sekarang dari dulu yang sifatnya konteks negara kita yang sangat menjunjung yang katanya otonomi daerah, sekarang sedikit demi sedikit sudah dilakukan sentralisasi, di mana hak-hak yang dimiliki daerah itu sudah direnggut sedikit demi sedikit ke pusat. Misalkan, contohnya teman-teman, pemerintah kabupaten kota itu sudah tidak punya hak untuk mengelola sumber daya laut yang ada di daerahnya. Itu sudah ditarik ke pemerintah pusat. Itu sudah tidak ada. Jadi asas otonomi daerah yang dulu digonggongkan untuk memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk mengelola dengan baik daerahnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerahnya, itu sudah direnggut sedikit demi sedikit. Itu mulai dari mulai direnggut dari aspek perizinan juga. Ini adalah akibat dari undang-undang cilaka itu sebenarnya. Dari undang-undang cipta kerja. Yang nyatanya dia mau bagaimana supaya regulasi itu disederhanakan. Nyatanya sekarang lahir 44 aturan turunan dari undang-undang cipta kerja. Bukankah ini over regulasi? Ini kan sudah lain dari tujuan pembentukan dengan konsep Omnibus Law itu tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Katanya untuk mengatasi overregulasi. Dan hasilnya sekarang lebih banyak lagi aturan turunannya. Ada 44 aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Ini kan mengakibatkan overregulasi sebenarnya. Jadi hal seperti itu sebenarnya yang harus kita perhatikan. Jadi kalau saya sekarang melihat konsep menguasai negara, ini hanya diperuntukkan hanya untuk segelintir orang saja, bukan untuk kemakmuran rakyat. Ini mungkin menjadi penyakit ya. Untuk Erick Thohir kedua.
di BUMN kita ya sebenarnya. Ya. Ini yang menjadi permasalahan penting di BUMN kita. Walaupun saya membaca ini tulisannya Irman Putra Sidin, sepertinya kita harus meninjau ulang terkait dengan bagaimana tafsir konstitusional terhadap pasal 33 ayat 3. Di tulisannya itu kita harus bukan kita tulisan Pak Irman Putra Sidin itu di sana ditegaskan bahwa yang harus kita bawahi bukan dikuasainya, tetapi kepentingannya. Apakah konteks penguasaan ini sesuai dengan peruntukannya atau tidak? Dan katanya harus kita tinjau ulang mengenai tafsir pasal 33 ini. Apakah masih diberikan peruntukannya adalah untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat atau sudah keluar dari ranah itu? Dan jika sudah keluar dari ranah itu, maka secara otomatis pemerintah sendiri yang melakukan pelanggaran konstitusional terhadap Undang-Undang Dasar kita. Jadi kalau kita melihat implementasi misalkan dari undang-undang ini, kita mungkin hanya berusaha menginterpretasikan bahwa undang-undang ini ditafsirkan bahwa segala sumber daya alam itu harus dikuasai oleh negara. Pengelolaannya harus dikuasai oleh negara. Ternyata kalau kita melihat dan mengkaji ulang, tidak seperti itu sebenarnya. Yang harus kita melihat adalah tujuan dari pasal ini apa. Walaupun misalkan sumber daya alam kita dikuasai oleh negara, tetapi peruntukannya tidak memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada masyarakat, apakah ini sejalan dengan pasal 33 itu? Kan tidak sejalan. Dan kita harus melihat paradigma pasal 33 ayat 3 itu lebih luas. Bagaimana melihat dampaknya, bagaimana melihat kemanfaatannya, apakah sesuai dengan pasal itu. Jadi sudah mulai pergeserannya. Tulisannya Prof. Dr. Irman Putra Sidin itu memberikan tanggapan terkait pasal 33 ini, bahwa kita harus melihat ulang. Apakah misalkan ketika sumber daya alam kita dikelola oleh swasta, dikelola oleh pihak yang bukan dari pemerintah, itu apakah akan memberikan dampak yang jauh lebih bermanfaat daripada dikelola oleh negara dan negara sendiri yang menggorgoti rakyatnya sendiri. Jadi itu yang inti dari pasal 33 ayat 3 itu ya, harus tujuannya itu untuk kemakmuran rakyat, bukan persoalan dia dikuasai atau apa oleh negara. Seperti itu. Jadi mungkin itu ya, kalau saya sekarang pasal 33 itu sudah berubah, dikuasai oleh negara dan diperuntukkan oleh oligarki kekuasaan saja sebenarnya. Oke, terima kasih Pak Pres. Ya, menarik sekali ya. Jadi ini semakin banyak inspirasi-inspirasi yang saya dapat juga. Pernah juga saya diskusi dengan salah satu pejabat bahwasanya semua ini pengelolaan sumber daya di negara kita ini, khususnya di daerah-daerah, itu semua yang kelola itu pusat. Jadi yang langsung turun tangan itu pusat. Mulai dari sumber daya di laut sendiri, ikan. Kita tahu sendiri ternyata di wilayah kita ini, khususnya di daerah laut itu, ikan-ikan itu pada diambil sama negara-negara lain. Hanya mereka menggunakan kapal. Kapalnya itu benderanya, menginfokan sama saya itu bendera Indonesia. Tetapi orang-orang yang ambil itu adalah orang-orang asing. Kemudian kita juga tahu sendiri banyak tambang-tambang kita di negara kita ini, termasuk minyak dan sebagainya, itu masih dikelola oleh asing. Dengan dipermudahnya undang-undang investasi, sehingga banyak dari negara-negara itu datang berinvestasi yang beranggapan bahwa itu dampaknya masa depannya bagus. Tetapi kalau kita lihat sendiri, kalau dikelola oleh negara asing dari sekarang, itu bisa habis. Nanti sudah habis kontraknya, itu sudah tidak ada yang kita mau kelola. Apa yang kita mau kelola kalau sudah habis kontraknya? Coba kalau umpama kita yang kelola sendiri, seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Pres Taufik Hidayat, itu bisa kita gunakan, negara bisa gunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Saya ingin tanyakan kepada Pres Yops, gimana Pak Pres Yops? Pak Pres, cek.
Mungkin lagi sibuk mungkin. Oke, Pak Presiops, bagaimana tanggapan Pres mengenai tadi apa sih itu kan termasuk salah satu masalah di negara kita dan itu merupakan penjajahan masa kini yang kita di situ lihat secara langsung kan. Bagaimana tanggapan Pres mengenai tadi? Dan kita tahu sendiri di wilayah Papua itu banyak sebenarnya sumber daya alam yang bisa dikelola oleh daerah atau umpama negara untuk bisa mengelola, kemudian hasilnya itu semua diperuntukkan untuk daerah tersebut. Bagaimana tanggapan Pak Pres sendiri? Iya, saya pikir memang undang-undangnya cukup baik sekali diatur. Cuman pelaksanaannya ini yang perlu kita lihat bersama. Contohnya itu kan kita di Papua contohnya kan ada Freeport. Nah, Freeport ini kan bukan seutuhnya dikelola oleh negara. Tetapi kalau kawan-kawan coba kalau datang ke Timika bisa jalan-jalan ke sana. Kalau kita lihat dari lokasi Freeport sendiri itu seakan-akan ada negara lain ada di dalam negara begitu. Kita sudah dikuasai oleh negara luar begitu. Karena hampir sebagian besar yang kelola di Freeport, memang kita tahu yang punya perusahaan itu kan perusahaan asing. Tetapi saya berpikir seharusnya sebagian besar baik itu karyawan yang ini itu harus diperuntukkan bagi kita. Hanya saja ini kan sebagian besar ini memang dikuasai oleh asing begitu sehingga dilihat itu seakan-akan ada negara di dalam negara begitu. Ini juga perlu kita lihat bersama begitu. Dan saya pikir dengan adanya undang-undang Omnibus Law, undang-undang yang tadi itu memang saya pikir sudah tidak mapan lagi, terutama kita di Papua begitu. Karena tadi Pres siapa sempat singgung kalau perizinannya ini kan semua dilakukan oleh pemerintah pusat begitu. Padahal yang tahu persoalan di daerah itu kan pemerintah daerah. Pemerintah daerah mereka boleh mempertimbangkan dengan situasi dan kondisi daerah, kemudian mereka mengizinkan. Tetapi kalau di pusat ini kan ada lahan yang membahayakan masyarakat, tapi juga mereka tidak memikirkan masyarakat, bisa mengizinkan saja begitu. Sehingga saya pikir ini menjadi tantangan juga buat kita bersama begitu. Mungkin itu, Pres. Terima kasih. Iya. Di sini juga kita tahu sendiri, mungkin ada yang pernah baca sejarah, Pak Soekarno pernah mengatakan, kenapa saya membatasi pengusaha Cina itu masuk di Indonesia? Kata Pak Soekarno seperti itu. Karena saya tidak mau warga Indonesia itu menjadi babu di negaranya sendiri. Sedangkan negara ini diperjuangkan dengan tetesan darah. Kita tahu sendiri, di era Pak Soekarno saja, itu dia itu menginginkan negara ini bisa mengelola sumber dayanya sendiri. Namun kita tahu sendiri setelah Pak Soekarno dan berikut-berikutnya itu karena ada kepentingan lah begitu, kepentingan untuk memperkaya individual, sehingga kita tahu sendiri negara kita ini saya melihat semakin merosot sekali. Padahal di BUMN sendiri itu sekarang sudah ada rancangan building. Jadi semua usaha itu di-building. Contohnya seperti kita tahu sendiri, yang bank-bank syariah itu di-building menjadi satu menjadi BSI dan lain sebagainya. Sepertinya sudah ada rencana seperti itu. Dan kemudian di sini saya coba menanyakan kepada Pak Korpus yang saya lihat ini sangat senang sekali kalau dibahas masalah BUMN. Bagaimana tanggapan Pak Korpus mengenai ini? Oke, teman-teman, saya sepakat dengan yang saya sampaikan. Dari itu memang hari ini karena ada bau ya tersentralisasi kan itu gaungkan daerah gaungkan Patah-patah suaranya Pak Korpus.
Halo, halo, Nah, jelas? Oke. Oke, saya sepakat dengan yang Kak Yobs bilang tadi, bahwasanya undang-undangnya bagus, ya kan? Tapi implementasinya, ya, apalagi dengan adanya undang-undang Cipta Kerja, ya kan? Undang-undang Omnibus Law yang katanya untuk memangkas regulasi. Bahkan hari ini kita lihat aturan-turunannya ada banyak sekali. Sepakat saya afirmasi juga yang dikatakan Mas Taufik tadi. Ya kan? Hari ini betul-betul kita lihat lucu gitu loh, apa yang dibuat, ya kan? Apa yang dicoba. Saya kira ini try juga, ya kan, percobaan juga, tapi percobaan di waktu yang tidak tepat, di masa Indonesia sudah betul-betul berada dalam bayang-bayang asing, ya kan. Kita bisa lihatlah undang-undang uh, Cipta Kerja, di mana hari ini semua perizinan ditarik pusat, ya kan. Memang izin mudah, kan, izin mudah, tapi tanpa mempertimbangkan implikasi di belakangnya. Contoh dampak lingkungannya, dampak sosial budayanya, hari ini berapa banyak, semakin marak terjadi perampasan lahan dan lain sebagainya. Ya kan, ini kan persoalan. Nah, saya juga melihat kawan-kawan hari ini, sebenarnya ini salah satu bentuk frustasi yang pemerintah ketika dikasih desentralisasi atau otonomi daerah seluas-luasnya. Kepala-kepala daerah akan sampai di tingkat desa menjadikan dirinya sebagai raja-raja kecil. Ya kan? Nah, tidak laku juga desentralisasi. Akhirnya korupsi juga sama saja, ya kan. Kalau hari ini yang korupsi yang banyak kan pemerintah pusat karena dia diberikan kewenangan lebih. Kalau dulu di eranya SBY banyak pemerintah daerah yang terjerat, ya kan. Nah, sebenarnya kembali lagi kepada individu, kembali lagi kepada moral moral kita sebagai anak bangsa, ya kan? Di mana hari ini ketika daerah diberikan kebebasan, dia semena-mena, ya kan. Begitu juga sebaliknya, di pusat diberikan satu kekuasaan yang lebih, ya kan, di atas daerah, lebih semena-mena lagi. Jadi sebenarnya apa yang bisa menjawab frustasi kita ini? Ya kan? Yang bisa menjawabnya kembali moral kita, moral berbangsa dan bernegara. Ini kan problem. Nah, balik lagi tadi pertanyaan tadi persaingan. Saya sekat tadi bicara mengenai BUMN, ya. Karena hari ini saya melihat ada dua matahari di negara ini, ya. Erick Thohir dan Joko Widodo. Ya. Coba teman-teman refleksikan lah dari peristiwa yang terjadi beberapa waktu kebelakang, kayak Pak Jokowi datang ke apotek kecil di Bogor, dan tidak apotek. Sebenarnya itu isyarat atau apa? suaranya Pak. Halo, halo. Bisa saya ulang ya? Nah, ketika coba teman-teman lihat isyarat yang diberikan presiden kita kepada kita, di mana waktu itu beberapa waktu yang lalu dia coba untuk bersilaturahmi atau menyidak apotek-apotek kecil di daerah Bogor. Sebenarnya kalau kita tangkap itu maksud apa yang dilakukannya, ya kan, itu adalah sebuah isyarat bagi kita, ya kan, bro, ya kan, ibaratnya bahasa kerennya gitu lah, bro, gue nih sekarang sendirian, ya, aku nih sekarang sendirian, menteri-menteriku pada bandel semua, pada pengen berbisnis pada kalian semua, ayo lawan ini, ayo lawan, saya tidak bisa sendirian, walaupun saya presiden, saya juga petugas partai, gitu. Walaupun saya presiden, saya juga punya orang-orang yang menangkan saya dulu, ya kan, ada politik balas budi dan bla 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 bla, banyak, makanya rakyatnya yang harus sadar. Itu sebuah isyarat ketika dia sidak di apotek kecil, itu kan sebenarnya dia nyentil BUMN, ya kan, di mana obat COVID diproduksi oleh Indofarma tapi hanya bisa diakses oleh rekanannya Indofarma, di mana ada margin yang dimainkan di situ. Itu kan gila, ya kan. Itu benar-benar bukan negara lagi, menteri berbisnis sama rakyatnya, saya bisa pastikan, ya kan. Dan saya bisa saya bisa iakan, saya bisa saya bisa gambarkan bahwasanya itu benar, ya kan. Teman-teman lihatlah persoalan produksi ivermectin, kalau teman-teman lihat, ya kan, ini kan ada perseteruan antara kementerian yang punya bisnis, makanya susah ketika yang menjabat di posisi-posisi strategis diisi oleh usaha, gitu loh. Di mana nanti apa yang dilakukannya hanya untuk kelancaran usahanya, ya kan. Bicara BUMN, bicara Indofarma, ya kan, bicara distribusi, dia dapat
apa namanya, main margin di produksi, dia main margin lagi nanti di distribusi. Kan memang obat ivermectin kan murah dan sudah direkomendasikan oleh WHO. Nah, Jokowi itu kasih isyarat, ya kan, ini nggak ada celah, ya kan, obat yang udah diproduksi Indofarma ternyata tidak terdistribusi ke puskesmas, ya kan, ke apotek-apotek kecil, tidak merata. Kita harus gas ini. Siapa yang harus kita gas? Menteri BUMN. Siapa lagi yang harus kita gas? Menteri Kesehatan. Ya kan? Supaya apa? Tidak ada implikasi-implikasi gerakan yang muncul. Turunkan presiden lah, ya kan? Karena hari ini kawan-kawan kita bisa lihat, ya kan? Hari ini presiden kita tuh sendirian, bukan dia juga yang salah sebenarnya. Dia punya banyak pembantu, ya kan? Yang hari ini sedang menari-nari di atas penderitaannya dia. Kalau saya sih menangkap demikian. Masuk lagi ke BUMN, persoalan pasal 33 tadi. Berapa kali itu Federasi Serikat Pekerja Pertamina menolak holding, ya kan, dengan skema IPO Pertamina, di mana anak-anak perusahaannya akan dilepas sahamnya untuk bisa dibeli oleh asing atau bisa dibeli oleh publik. Bayangkan nanti ketika, ya kan, mayoritas saham sudah dikelola oleh asing, sudah dikuasai oleh asing, tidak ada lagi yang namanya BBM satu harga yang kita hari ini nikmati. Teman-teman tahu enggak, ya kan? BBM satu harga itu penugasan negara terhadap Pertamina. Nah, hari ini Pertamina mau di holding. Anak-anak usahanya memang induk usahanya, ya kan, Pertaminanya tidak di holding, tapi anak-anak usahanya kayak Gas dan anak-anak usaha Pertamina yang lain di holding. Jadi kan kita seperti memiliki perusahaan tapi tidak punya saham. Ya kan? Ketika ini persoalan energi, ini persoalan kedaulatan. Ya. Ketika perang, ya kan, minyak di stop sama asing, kita mau perang pakai apa? Pakai dukun. Ya kan? Terpaksalah kita aktifkan lagi Persatuan Dukun Nusantara. Ya kan? Kita hadirkan lagi Mak Lampir, kita hadirkan lagi Geranto, Jaka Tingkir, Joko Tarub. Ya kan? Kita hadirkan lagi semua itu untuk menang lawan penjajah. Karena mungkin ini sudah era yang baru. Ya, kita butuh alutsista butuh energi, butuh minyak. Ya kan? Ketika itu sudah dikuasai, selesai gitu. Ya kan? Makanya, ya kan, kami bersepakat waktu itu dengan teman-teman Bepres, pengurus pusat, termasuk Pres Adi, ya. Kita bilang, Pres, kita fokus dulu, Pres, tentang persoalan energi sama pendidikan. Ya, supaya nanti kita bisa menemukan satu titik fokus. Dan ada hal yang betul-betul kita perjuangkan. Itu persoalan, baru persoalan holding. Belum lagi persoalan yang tadi Pres Ayah sampaikan. Ya kan, semua bank-bank itu udah jadi syariah sekarang. Ya kan? Udah jadi syariah aja. Terus lihat, coba teman-teman, ada buku yang ditulis oleh salah satu FKM. Ya kan, tapi belum terbit, mudah-mudahan dalam bulan terbit. Dia juga sering namanya bukunya investor. Di situ bisa dicek. Ya, di situ bisa dicek. Di Bank Danamon itu pemilik sahamnya paling besar itu Jepang. Ya kan? Bank Danamon, PTN, Bank Bank Primata, banyak lagi, ya kan, yang hari ini sudah dikuasai oleh asing. Nah, skema yang dilakukan oleh Menteri BUMN kita lihat betul-betul skema jual-jual. Gitu. Gimana semuanya dilepas. Coba ingat enggak kemarin jubirnya bilang, yang namanya bisnis tak ada yang untung, bisnis tak rugi. Ya kan? Lucu, yang namanya badan usaha milik negara ya harus untung. Ya. Gimana ceritanya berbisnis rugi? Nah, maka dari itu kita punya satu titik fokus memang itu sedikit. Kita mudah mulai dari advokasi persoalan CPI untuk blok-blokan. Ya, gimana kita mengkritisi PLN yang membeli saham MCTN, Mandau Cipta Tenaga Nusantara, notabene itu di PT CPI 90% sahamnya, yang dibeli oleh Indonesia, yang dibeli oleh PLN. Sementara PLN ini kita tahu sendiri rugi terus. Ya. Sudahlah rugi terus, sok-sokan mau nge-steam uap blok-blokan dengan beli asetnya MCTN 2 kali lipat, 20 triliun, nilai aset awalnya dia beli 40 triliun. Gila anak.
Sementara di temuan BPK tahun 2006, ya kan, tahun 2006 menemukan bahwasanya ada uang negara mengalir di situ. Nah, itu tidak ditindaklanjuti. Ini kan gawat, kawan-kawan. Kalau BEM UI bilang Jokowi the king of lip service, BEM UNES bilang Puan the king of ghosting, BEM UNES bilang lagi Ma'ruf Amin the king of silent. Kami mau bilang Erick Thohir the king of jual-jual, ya kan? Coba cek deh, ya kan? Ini problematika UU Minerba, ya kan? Di mana beberapa bank ya BUMN itu berikan suntikan dana untuk PT Antara Energi, yang mana itu PT milik kakaknya. Ini kan gawat. Ini harus jadi diskursus diskursus penting kita, kawan-kawan. Maka dari itu kami pengen mengajak si kawan-kawan yang berminat, ya kan, untuk mengikuti diskusi kami setelah ini mengenai carut marut BUMN kita, dari mulai posisi komisaris, posisi direksi, sampai kepada sistem yang hari ini dipakai oleh Pak Menteri kita. Mungkin itu tanggapan saya, Ketua. Oke, siap. Sangat menarik ini. Mungkin kita coba kerucutkan, ini sudah mulai sesi terakhir. Jadi Pak Soekarno itu pernah mengatakan, penjajahanku itu lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuangan kita, pemuda, itu lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Terkait apa yang telah disampaikan oleh Pak Soekarno ini, saya dalam hal ini biasa menyuarakan di media itu masalah pembelajaran online. Kenapa saya di sini selalu menyuarakan ini? Karena saya takut kepada generasi-generasi kita ini dengan pembelajaran online ini sudah tidak ada hilang jiwa-jiwa untuk semangat belajar untuk bagaimana ke depan menjadi seorang pemimpin, calon-calon pemimpin yang bisa mengelola itu untuk kepentingan masyarakat. Karena kita tahu sendiri pemimpin di negara kita ini sangat kurang yang punya jiwa-jiwa seperti itu. Coba kalau dari sekian banyak mahasiswa ataupun anak-anak sekolah yang punya semangat dari kecil, semangat untuk bagaimana bisa menjadi seorang pemimpin yang jujur, yang amanah, yang bisa betul-betul mengelola sumber daya ini dengan baik, dipakai untuk kepentingan rakyat. Insya Allah negara kita ini sebenarnya bisa menjadi negara maju. Tapi sudah 76 tahun negara kita ini masih negara berkembang. Coba bayangkan, ini sudah 76 tahun loh. Berarti sudah sangat lama sebenarnya kita ini. Namun arahnya ini masih Indonesia maju, tapi sama sekali tidak ada gebrakan yang saya lihat arah ke sana. Yang ada kita lihat ini hanya sekedar euforia di depan begitu. Cuma kita melihat fasilitas dari pembangunan sarana prasarana infrastruktur dan lain sebagainya, tetapi kita melihat pengelolaan untuk rakyat sendiri tidak dirasakan secara umum untuk rakyat. Olehnya itu mungkin di sini saya akan menyampaikan saya berikan kepada Pres Taufik Hidayat, bagaimana sih cara kita untuk mengaspirasi ini, untuk menyuarakan ini. Karena sebenarnya di dalam undang-undang sendiri, dalam pasal 28 sendiri, kita kan diberikan kewenangan untuk bersuara ini. Apakah karena ada undang-undang IT justru kita takut menyuarakan ini, atau mungkin kita takut diciduk, diculik, atau mungkin kita takut dibunuh, atau mungkin kita ditakut apalah begitu, sehingga tidak ada suara kita yang lebih yang lebih mengagetkan begitu kepada pihak-pihak oligarki ini. Bagaimana tanggapan Pak Pres? Saya persilakan. Baik. Terima kasih Pres. Menanggapi terkait dengan problematika terhadap bangsa kita saat ini, khususnya dalam hal kebebasan berpendapat. Ini kan menjadi salah satu indikator untuk menilai indeks demokrasi suatu negara sebenarnya. Dan pada tahun 2020 hingga saat ini, nyatanya menjadi sejarah mulai tahun 2006, tahun ini menjadi
tahun yang paling menurun indeks demokrasi kita. Dalam hal itu dipengaruhi oleh kebebasan berpendapat kita yang paling utama. Kemudian dalam aspek menyuarakan pendapat, ya saya juga melihat ya ini kita diberikan oleh jaminan konstitusi. Ya silakan sampaikan pendapatmu, baik secara lisan maupun tulisan. Itu adalah hak kita sebagai warga negara sebenarnya. Namun dalam perjalanannya ternyata kita melihat bahwa ini terjadi problem yang sangat bertolak belakang sebenarnya. Dan ini terjadi di rezim ini. Bukan terjadi di rezim yang sebelumnya, kira-kira seperti itu pada masa pemerintah, pada masa SBY. Dan itu terjadi di rezim ini sebenarnya. Misalkan lahir Undang-Undang ITE yang menjadi permasalahan kan itu di pasal 27 ayat 3-nya. Itu pasal karet betul. Itu sebenarnya membuat orang ketakutan untuk bersuara. Kita memang saat ini ada memang paradigma yang terjadi. Konteks kita kan memang negara hukum. Konteks kita adalah negara hukum, dan konteks negara hukum ini yang dijadikan untuk membungkam warga negara sebenarnya. Dibuat dulu aturan hukumnya, dibuat dulu undang-undangnya. Nah ini yang sudah jadi, yang dijadikan untuk membungkam warga negara kebebasannya. Jadi kebebasannya apa yang dilakukan itu, apa yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan itu sah di mata hukum. Tapi kan bukan kita melihat hanya pada tataran normatifnya, tapi kita perlu juga melihat pada tataran substansinya, apakah ini benar atau tidak. Disinilah saya berpikir bahwa kebenaran itu betul-betul butuh diperjuangkan. Dan saya yakin pejuangnya adalah teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Kemudian ada beberapa hal yang menjadi sorotan juga terkait dengan pembungkaman ini. Apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Narasi-narasi protokol kesehatan itu dijadikan sebagai senjata untuk membungkam suara-suara mahasiswa. Ada yang turun aksi dibubarkan karena dianggap melanggar protokol kesehatan. Ini adalah ketakutan-ketakutan yang terjadi. Bagaimana narasi protokol kesehatan dijadikan sebagai senjata untuk membungkam suara-suara kritis mahasiswa. Dan perlu diketahui dan dipahami betul. Ini yang mungkinnya yang tidak didengar oleh telinga kekuasaan itu ketika studi dan sudah tertutup memang oleh suara mahasiswa. Kalau presiden, pemangku kebijakan dan lain itu sudah tidak mendengar suara mahasiswa, maka lihatlah kehancuran bangsa itu akan terjadi. Dan perlu mungkin teman-teman pahami bahwa suara mahasiswa, dan jika mahasiswa sudah tidak bersuara, itu mengartikan bahwa itu mengartikan kepada kita semua dan membunyikan lonceng kematian bagi negara kita. Dan saya yakin teman-teman, janganlah kita diam terhadap hal-hal seperti ini. Ya lakukanlah apa yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin, tapi janganlah pernah diam terhadap kesaliman yang terjadi. Ingat teman-teman, kebenaran itu butuh diperjuangkan. Kalau kita tidak perjuangkan, yang salah itu yang akan menjadi benar. Yang salah itu yang akan dianggap sebagai benar. Kalau kita tidak hadir untuk memperjuangkan apa yang kita anggap benar. Dan diam akan kesalahan itu, membiarkan kesalahan itu terjadi, itu juga adalah suatu kejahatan. Ya, mungkin itu catatan penting. Jadi memang kita dalam aspek penegakan hukum memang kita harus memperhatikan sistem hukum itu. Yang pertama misalkan dari substansi hukum,
bagaimana norma dan materi muatannya jika kita mencocokkan dengan undang-undang IT, kita lihat betul bagaimana substansi dan materi yang diatur di dalam itu berkaitan dengan substansi peraturannya. Yang kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan struktur hukumnya. Struktur hukum yang dimaksud itu adalah kelembagaan penegakan hukumnya. Bagaimana misalkan aparat-aparat penegak hukumnya, apakah sudah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sesuai dengan kewajiban yang diberikan. Yang ketiga adalah terkait dengan budaya hukumnya atau legal culture-nya, perilaku masyarakatnya. Ini aspek yang harus diperhatikan sebenarnya. Itu mengapa undang-undang ITE itu terjadi banyak polemik yang terjadi di masyarakat, banyak yang sekali menolak, karena tidak memperhatikan ketiga aspek ini dalam pembentukan hukum. Secara khusus ya, tidak misalkan melihat bagaimana legal culture kita di Indonesia, bagaimana budaya hukum kita. Budaya hukum kita kan lahir dari bawah sebenarnya, tumbuh dan berkembang, ada namanya yang dikenal sebagai living law, hukum yang hidup dari masyarakat. Hukum-hukum yang menjadi hukum positif di Indonesia kan seharusnya lahir dari tataran itu sebenarnya. Digali, dilihat bagaimana di dalam masyarakat apakah ada hukum yang seperti ini, itu yang seharusnya diangkat supaya hukum yang dihasilkan itu implementatif dan memberikan tujuan hukum. Tujuan hukum kan menurut Gustav Krafft itu ada 3. Justice, keadilan. Yang kedua adalah kepastian hukum. Dan yang ketiga adalah kebermanfaatan. Dan bermasalah di undang-undang ITE ini adalah kepastian hukumnya. Orang berbicara ini ditangkapi. Orang mengatakan hal seperti ini, itu tidak jelas ukurannya. Itu tidak memberikan kepastian hukum. Itu kan sudah jauh dari tujuan hukum. Dan tugas kita bagaimana rule jalannya proses penegakan hukum ini kita kembalikan lagi ke rule-nya. Kita kembalikan lagi ke jalannya bagaimana. Biarlah rezim saat ini tidak bolehlah kita hanya begini. Kita berikhtiar, berusaha supaya rezim ini kembali ke jalan yang benar. Kira-kira seperti itu. Karena baru kita di rezim ini saya betul-betul melihat proses penegakan peraturan hukum itu dipermainkan, teman-teman. Kita ini resah, saya sebagai mahasiswa hukum, Presiden BEM Fakultas Hukum Unhas, sangat-sangat resah melihat wajah penegakan hukum kita saat ini. Kalau kita membicarakan dari aspek teori dan struktur penegakan hukum, itu sangat jauh dari cita-cita kita. Sangat-sangat jauh. Sementara, kalau saya itu kadang dikatakan bahwa hukum itu dijadikan sebagai panglima dalam bernegara. Saya sangat sudah setuju hukum sebagai panglima. Artinya kalau dia sebagai panglima, masih ada di atasnya yang perintah-perintah. Masih ada presiden yang memerintah. Masih ada raja yang memerintah. Ya hukum itu harus jadi raja. Hukum itu harus tertinggi. Jadi itu ya, itu mungkin catatan kritis terkait dengan pembungkaman yang terjadi. Pembungkaman kita yang terjadi di dalam konteks negara kita itu pembungkaman secara yang memang menggunakan legitimasi hukum untuk membungkam seseorang. Jadi jangan salah kalau misalkan Bung Ahyar ini yang pres tampan dari Kendari salah-salah bicara saya di sini dan ada yang rekam misalkan siap-siap dipanggil karena itu tidak ada kepastian hukum di pasal 27 ayat 3. Padahal itu kan ujungnya kita menundang hukum pidana. Hati teman-teman. Ini yang membuat dia salah juga sebenarnya. Teman-teman. Mungkin itu ya. Tapi kita tetap harus bersuara sebagai mahasiswa. Karena diamnya mahasiswa itu ada lonceng kematian bagi negara kita. Terima kasih, Pres. Oke. Ini sudah penghujung acara. Saya mempersilakan kepada penanya, kepada partisipan anggota untuk bertanya. Silakan untuk 3 pertanyaan dulu. Silakan angkat tangan lalu
bisa langsung bicara. Ada yang ingin bertanya? Cek. Mungkin ada yang ingin didiskusikan kepada pemateri terkait yang sudah disampaikan tadi. Bagaimana? Nah, ini kebetulan ada koordinator internasional. Bisa mungkin sedikit memberikan pertanyaan atau mungkin masukan-masukan atau mungkin juga sedikit kuitas kepada anggota. Saya persilakan kalau ada. Pres Adi. Yang kesambung dulu sekali lagi. Saudara Ismati. Luar biasa Pres Adi. Oh, siap-siap. Bagaimana? Bisa nih? Oke, Ji. Oh, Ji. iya, weh. Ini ada orang datang ganggu jaringanku ini, jadi dia error tadi. Saya juga. Oke, baik teman-teman. Diskusi malam ini sangat luar biasa. Tentunya saya hormat kepada pemateri dari 3 pemateri ini yang sangat luar biasa. Dengan judul yang atau tema yang diangkat pada malam hari ini sebenarnya sangat menarik. Saya karena Pres Taufik tadi sudah bilang tidak boleh salah-salah bicara, jadinya saya takut bicara ini karena ada undang-undang ITE. Tetapi poin dari saya, kalau menurut saya, sekarang tidak lagi kita berbicara bagaimana kita dijajah pada masa lalu, di mana ya seperti yang kita ketahui kalau masa lalu itu kita dijajah dengan apa kan? Di antaranya dengan fisik, kemudian penjarahan, kemudian perebutan wilayah. Namun penjajahan pasca merdeka ini lebih sedikit modern. Nah, pekerjaan kerasnya kita ini betul apa yang dibilang tadi moderator Pres Akyar, bahwa kita ini harus mencari apinya di mana sih, gitu. Mungkin sebentar saya akan simpulkan bahwa sebenarnya di mana akan titik fokus kita sebenarnya. Menurut saya penjajahan yang sangat nampak pada saat ini, sebentar bisa ditanggapi mungkin oleh teman-teman lain. Yang pertama itu di bidang teknologi, kemudian di bidang ekonomi, dan di bidang ideologi. Di mana di bidang teknologi ya kita akui saja kita sangat tertinggal, dan kita mudah dipropaganda, diprovokasi lewat teknologi informasi, berita-berita hoax banyak didistribusi di Indonesia, kemudian film-film porno yang kemudian disasar kepada pemuda-pemuda, kemudian di bidang ekonomi, terkhusus di bidang ekonomi. Sebenarnya jantung penjajahan kepada negara itu adalah ekonomi. Ketika kita sudah dikuasai ekonomi kita, maka devisa kan kita pasti akan pasti akan dikendalikan. Nah, penjajahan di bidang ekonomi ini tentunya menjadi perhatian kita secara bersama. Apa yang disampaikan tadi Pak Korpus BEM Nusantara, bahwa memang hari ini penjajahan bentuk ekonomi ini adalah investasi. Kita berbicara investasi. Contohnya yang terjadi di Riau, di Blok Rokan, di mana PT Chevron itu dia berkuasa kurang lebih selama 40 tahun menggali minyak kita ini, minyak Indonesia. Kemudian dia pergi dengan meninggalkan lubang-lubang, kemudian diberi lagi keuntungan 40 triliun. Enak kan orang investasi Indonesia, dan rusak alamnya kita, sumber daya alamnya kita diambil, kemudian setelah sudah tidak produksi lagi, sedikit produksi, dikasih lagi uang 40 triliun. Nah, ini kan bagaimana? Kemudian teman-teman di Papua tadi sekarang
Apa keuntungan Freeport hadir di Papua misalnya? Nanti kita tidak tahu berapa tahun kemudian nanti Freeport hengkang dari Indonesia akan lubang-lubang besar. Bagaimana caranya akan kembali itu? Kan tidak mungkin. Tuh. Kemudian ancaman-ancaman penjajahan ideologi, bagaimana dengan ideologi-ideologi yang dari luar yang mencoba mengganggu Pancasila kita. Nah, ini yang menjadi PR besarnya kita. Sekarang cobalah kita belah di mana sebenarnya hulu dan hilirnya. Ada di universitas. Hari ini bagaimana kualitas pendidikan kita, kualitas universitas kita. Jangan hanya kita berteriak bahwa asing tidak boleh investasi, tidak boleh mengolah sumber daya alam kita di Indonesia. Tapi apakah bisa mengolahnya? Nah, hari ini menjadi pertanyaan kita, para profesor-profesor itu, penelitian-penelitiannya, jangan hanya di atas kertas dong. Banyak loh profesor-profesor mesin. Hari ini apa yang mereka buat mesin? Kita masih tergantung pada luar negeri. Oleh karena itu, menurut saya fokus kita adalah bagaimana kita berbenah ini di universitas-universitas kita. Tidak hanya kita berbanyak bicara saja, tetapi kalau bisa kita menghasilkan sebuah produk-produk itu, sehingga kita tidak ketergantungan kepada negara-negara, sehingga kita tidak dijajah oleh negara-negara, sehingga kita bisa merdeka. Gitu. Sekian dan terima kasih, Pak Presku yang ganteng, Perwil Kendari. Sekian dan terima kasih. Oke. Baik. Iya, jadi menarik sekali. Saya juga sebenarnya, saya itu begini Pak Pres. Saya ini sekarang usaha bagaimana bisa menggunakan produk-produk made Indonesia, termasuk baju yang bisa kita temukan. Adapun yang mungkin tidak bisa seperti HP, mau tidak mau kan, seperti komputer, maksudnya seperti mungkin makanan-makanan. Maksudnya itu kan termasuk usaha juga kita, bagaimana kita memperkenalkan memperkenalkan ini produk-produk dari kita sendiri. Begitu pula sekarang juga sedang usaha bagaimana bisa menciptakan produk yang nanti bisa berguna. Tanggapan dari Pak Eko mengenai saran dari atau pertanyaan dari Korsu Internasional BEMNUS. Monggo. Nggak kuat saya nanggapi. Ampun saya. Nggak kuat kalau saya harus menanggapi Presadi. Oke, luar biasa ya, Presadi, salah satu kita juga di Nusantara, Korsu Internasional. Jadi lagi buat tulisan terkait Taliban. Ya, tapi tulisannya belum nyampe saya tunggu, tapi tulisannya belum sampai. Nah, jadi betul apa yang disampaikan oleh moderator, kawan-kawan semua, saudara kita saya berharap kita juga bisa saya Orangnya Pak. Oh iya. Ya. Benar tadi disampaikan, hari ini kita harus melihat persoalan bangsa ini jangan hanya dari satu sudut pandang, ya kan, melihat bagaimana hari ini kita sebagai seorang aktivis bukan hanya mengkritisi ya, betul kata Presadi, bagaimana hari ini kita memunculkan solusi-solusi konkret dari api permasalahan yang ada, ya kan. Contoh apa yang hari ini dirasakan oleh teman-teman kita di timur, persoalan pemerataan infrastruktur, persoalan masih adanya diskriminasi rasial, minimal dari kita dulu deh, ya kan, dari kita dulu, pribadi kita, organisasi yang kita pimpin, ketika kawan-kawan membutuhkan bantuan, ayolah sama-sama kita bersolidaritas, ya kan. Memang ada part di mana kita bisa bicara, dan ada pula part di mana kita tidak bisa bicara, karena masih ada perbedaan dalam setiap gerakan. Tapi yang saya harus garis bawahi di sini, apabila itu berbicara soal kemanusiaan, saya kira tidak ada alasan untuk ikut menyuarakan. Itu pesan saya untuk kita semua. Tapi kalau tanggapan saya terhadap apa yang disampaikan Presadi tadi, benar ya kan, kita harus punya solusi. Hari ini kita dijajah secara ekonomi jelas, ya kan. Bagaimana hari ini kita mahasiswa ini kan banyak nih yang sudah muncul UMKM-nya, bagaimana hari ini ke depan aktivis-aktivis yang punya UMKM bisa berkonsolidasi, bukan hanya persoalan isi, tapi konsolidasi UMKM-nya, ya kan.
Hari ini bagaimana cara kita untuk meningkatkan ekonomi bangsa dari hal-hal kecil yang kita lakukan, ya kan? Meningkatkan belanja dalam negeri, meningkatkan belanja produk dalam negeri, mencintai produk dalam negeri, itu sudah lama disampaikan oleh Presiden Soeharto. Ya, tapi kita hari ini cenderung mengikuti tren. Nah, coba kita kembali lagi kepada kita, kepada jati diri bangsa, pada jati diri kita orang Indonesia. Kembali lagi kepada situ, ya, sehingga kita bisa kembali lagi kepada titik kejayaan, ya, dan mengejar nih, bentar lagi kita menyambut puncak bonus demografi, di mana kita banjir ide, jangan sampai di tengah banjir ide dan hadirnya usia produktif di atas rata-rata, malah kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik dan akan menjadi bencana demografi. Setelah kita sebagai anak muda, apapun latar belakang kita, latar belakang organisasi, latar belakang daerah, ya kan, apapun ras kita, hari ini cobalah sama-sama kita satu remkan. Bosnya hari ini kita tuh terjajah, gitu loh. Kita tuh terjajah, kita tuh masih dijajah oleh bangsa kita sendiri, oleh pemerintah kita sendiri, oleh asing, ya kan, oleh kemajuan teknologi. Coba kita kembalikan penjajahan itu. Kita gunakan pikiran mereka untuk menjajah mereka balik. Ya, kita gunakan cara mereka untuk memukul mundur mereka. Dengan apa? Dengan menguasai teknologi informasi, dengan menguasai disiplin ilmu kita, dengan membuka ruang kolaborasi antara misalnya saya disiplin ilmu di kedokteran, berkolaborasi dengan kawan-kawan di hukum untuk mengetahui persoalan-persoalan yang ada di di kesehatan, begitu juga kawan-kawan teknik dengan kawan-kawan sosial. Hari ini sudah tidak waktunya lagi kita bicara disiplin ilmu itu satu-satu. Aku kekeh dengan punya aku, tidak. Bagaimana kolaborasi ini bisa kita ciptakan dan menghasilkan suatu kekuatan yang besar, sehingga persoalan itu bisa kita pikirkan sama-sama dan kita selesaikan sama-sama pula. Seperti yang dikatakan Pres Taufik tadi, dia sebagai seorang mahasiswa hukum, Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, kecewa melihat implementasi hukum yang ada di negara hari ini. Begitu juga saya, ya kan? Saya juga bisa berkata seperti itu. Saya sebagai mahasiswa kedokteran hewan, saya kecewa dengan implementasi di bidang saya yang hari ini saya masih berada di bawah Kementerian Pertanian. Ya kan? Ketika saya tidak mengetahui hierarki, tidak mengetahui hukum, bagaimana saya bisa memperjuangkan itu? Begitu juga dengan teman-teman yang lain. Kita harus mengetahui satu sama lain, minimal kulit-kulitnya deh, sehingga kita bisa menciptakan sebuah kolaborasi yang besar dan suatu tendangan yang besar untuk keluar dari belenggu penjajahan demokrasi, hukum, investasi, dan bla 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 bla. Dan apapun itu, intinya kembali lagi pada diri kita, maukah kita membuka diri, berkolaborasi, kerjasama, dan sama-sama bersatu. Ya, persatuan itu memang mahal, ya kan? Tapi kita pernah membuktikan tahun 1928 tanggal 28 Oktober, ya kan, pemuda bersatu. Pemuda bersatu bukan untuk berseremoni, tapi hari itu bersatu memang untuk konkret-konkretan, ya kan, berbicara persoalan bangsa. Nah, coba kita sekarang mulai ruang-ruang kecil yang kita ciptakan ini mulai kita ekspansi menjadi ruang-ruang yang lebih besar lagi. Mungkin itu dari saya, Pres Ahyar. Terima kasih. Oke, saya persilakan kepada Pres Yops. Bagaimana Pres Yops menanggapi dari masukan atau pertanyaan dari koordinator isu internasional BEMNUS ini, yang mana terkait di Papua sendiri kan ada di situ Freeport, yang dimana dari Pres sendiri, apakah memang di kampus Pres itu sudah ada penelitian atau kajian-kajian mengenai tambang, sehingga nanti mungkin dalam kurun waktu yang kita tidak tahu, di situ warga Papua bisa, atau mungkin dari mahasiswa sendiri bisa mengelola sumber daya yang ada di Papua sendiri, khususnya yang paling besar itu PT Freeport. Saya persilakan Pak Yops. Ya, baik. Terima kasih. Saya pikir apa yang disampaikan tadi memang sangat benar, di mana pada hari ini untuk mengisi
sebuah kemerdekaan itu perlu semua dari kita, keterlibatan dari kita semua begitu, dengan apa yang sudah bisa kita gunakan. Tetapi saya pikir sebelum saya menjawab yang berkaitan dengan yang tadi, tetapi saya pikir perlu juga untuk kita melihat kembali permasalahan yang ada di negara ini juga begitu. Di mana hari ini kan Papua itu terus bergejolak begitu. Karena masih banyak persoalan yang masih belum diselesaikan, terutama itu sejarah masa lalu. Kita bisa bilang sejarah itu sudah pernah terjadi, kemudian sudah berlalu. Tetapi itu menjadi menjadi pelajaran buat kita untuk bagaimana kita melihat ke depan untuk memperbaikinya. Namun sampai hari ini kan belum pernah diselesaikan semua persoalan yang ada ini. Saya pikir ini dulu perlu diselesaikan. Contoh yang saya sampaikan tadi itu. Karena masih sampai hari ini kita sudah 76 tahun, tetapi masih diberlakukan pasal makar di tanah Papua. Sedangkan pasal makar ini kan digunakan oleh Belanda waktu itu kepada pemberontak begitu kan, kalau kata kasarnya begitu. Pemberontak kepada ya pahlawan-pahlawan lah begitu. Sekarang hari ini kalau masih gunakan pasal makar, kita bisa katakan bahwa kita di negara ini masih ada penjajahan begitu. Saya pikir ini saja sudah bisa kita lihat bersama juga begitu. Sehingga ketika masih ada penjajahan di dalam negeri kita sendiri juga, saya pikir kalau untuk kita berpikir yang lain itu sangat susah sekali begitu. Karena sesama kita saja masih ada yang menindas begitu. Kemudian untuk soal bagaimana mahasiswa khususnya di saya punya kampus itu, apakah mereka sudah mulai melakukan penelitian? Saya pikir itu hal yang biasa dilakukan di setiap kampus, sehingga untuk penelitian dan lain sebagainya itu sudah dilakukan, tetapi hanya untuk mendapatkan kesempatan ini yang sedikit agak susah, karena misalnya di Freeport ini mereka lebih banyak gunakan tenaga asing, tidak terlalu lebih utamakan kita yang dari daerah setempat, tapi juga dalam negeri begitu. Maka tadi saya bilang katakan bahwa di Freeport ini seakan-akan ada sebuah negara yang ada di dalam negara begitu, karena banyak orang asing yang bekerja di sana dan menjadi warga negara juga di Indonesia begitu. Saya pikir demikian. Terima kasih. Terima kasih. Hormat Kak Yop. Saya buka sesi pertanyaan lagi. Siapa Korpus? Monggo yang ingin bertanya, silakan. Sambil diskusi dengan pemateri. Ada? Gimana? Kalau ada silakan langsung bertanya saja. Oke, kalau umpama tidak ada, mungkin ini yang terakhir. Ini termasuk apa? Ada ya? Statement terakhir bagi para pemateri. Jadi ini juga termasuk juga bisa nanti disimpulkan. Ya. Gimana? Saja pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Ada. Ya, monggo, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Tidak mengurangi daripada hormat saya terhadap kawan-kawan BEM di Nusantara. Saya nama Hasrifin, temannya Bung Adi, selaku ketua BEM kami dari Universitas Sulawesi Tenggara. Saya ingin berangkat daripada pertambangan. Artinya pertambangan ini menjadi isu sentral di kalangan
di di Indonesia dengan halnya pertambangan ini, saya mendengar sedikit apa yang disampaikan dari Ketua BEM kami bahwa banyak ditinggalkan lubang dan sebagainya. Ini kan menjadi persoalan serius untuk ditanggapi. Artinya kita ini sebagai mahasiswa, bagaimana kemudian kita hadir di tengah-tengah itu untuk menjadi sebuah peranan penting untuk bagaimana kita menghadirkan sebuah solusi kepada pemerintah dengan hadirnya pertambangan. Itu poin pertama. Lalu poin kedua, hadirnya undang-undang yang mengakomodasi terkait pertambangan tentang investasi. Artinya itu menjadi bahan diskusi. Manakala semua pertambangan itu menjadi investor asing, lalu kemudian kita sebagai katakanlah pribumi yang mengambil begini tumbuh besar dan kita ada di titik itu juga menjadi persoalan kedua. Itu pun kedua. Lalu pun ketiga, terkait misalnya katakanlah pergeseran sosial budaya kita itu masuk pada modernisasi hari ini saat ini. Saya ingin bertanya kepada pemateri, bagaimana tanggapan pemateri ketika pergeseran sosial budaya yang sehari ini menjadi secara masif begitu. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Oke, saya langsung kepada Pres Taufik. Langsung bahas pertanyaannya tadi. Monggo, silakan. Baik. Pertanyaannya ini ya terkait dengan pertambangan. Iya. Mohon maaf tadi saya agak ini karena ada juga beberapa yang teman-teman ya ini di WA. Mungkin Pak Pres Ahyar catatan pertanyaan pentingnya. Jadi mungkin intinya pertanyaannya tadi itu bagaimana kita mahasiswa ini bisa hadir terkait masalah tambang-tambang yang ada di daerah-daerah kita sendiri, yang di mana itu kan lebih banyak dikuasai oleh asing. Sementara dari pribumi sendiri itu tidak bisa untuk hadir di situ. Dan kebanyakan juga memang yang kelola itu memang 100% ya. Sebenarnya saya bilang 100%. Adapun dari masyarakat sendiri itu cuma membantu saja. Sebenarnya yang kelola di dalamnya itu 100%-nya itu sebenarnya ya dari yang kepemilikan yang punya perusahaan itu sendiri. Terkait juga masalah undang-undang di pertambangan itu, apakah memang harus ada yang direvisi atau bagaimana? Karena kita tahu sendiri kurang tegasnya untuk melaksanakan perundang-undangan khususnya dalam bidang AMDAL itu menyebabkan setelah dikelola tambang itu menyebabkan banyak kerusakan lingkungan. Istilahnya cuma gali lubang tapi lupa tutup lubang, digali saja tapi lupa ditutup, kemudian lupa ditanam lagi. Oke. Oke Pak Pres, baik, terima kasih. Saya tangkap pertanyaannya sangat ini pertanyaan yang berangkat dari realitas yang sering terjadi di masyarakat kita. Dalam penegakan hukum, apalagi ini melihat terkait dengan realitas pertambangan yang seringkali menjadikan polemik yang kalau saya lihat ini polemik yang tak berkesudahan atau sengaja tidak mau diselesaikan. Padahal negara itu kan sudah diberikan kewenangan. Atur ini baik-baik kalau diberikan kewenangan untuk buat aturan seperti ini dan seperti ini agar aturan ini bisa dijalankan oleh bukan hanya pihak asing, tapi seluruh warga negara dalam lingkup wilayah hukum Indonesia. Yang menjadi polemik yang hingga saat ini. Pertama misalkan, Undang-Undang Minerba kemarin yang, ini sangat perubahannya. Kemudian
AMDAL. AMDAL itu kan sudah ini. AMDAL itu keluar di Undang-Undang Cipta Kerja itu dibagi lagi. Tidak semua yang butuh AMDAL. Harus ada analisis risiko bahwa ini risiko tinggi misalkan yang butuh AMDAL dan lain sebagainya. Jadi intinya kalau misalkan Undang-Undang Cipta Kerja itu, kalau kita baca nalar pembentukannya, ini memang untuk mempermudah dan memperlancar investasi masuk sebenarnya. Tidak mempedulikan bagaimana apa dampak yang akan terjadi terkait dengan hal itu. Intinya kita dapat investasi, kita dapat uang, kita dapat untuk buat bangun ini dan lain sebagainya. Itu kan yang nalar berpikirnya. Nalar berpikir jangka pendek yang dipakai, bukan nalar berpikir jangka panjang. Apalagi misalkan terkait dengan kasusistik ya. Dan ini tentunya banyak sekali terjadi di negara kita. Tambang yang pergi dan menyisakan lubang dan lain sebagainya. Dan tidak ditutup. Harusnya kan ini lubang yang sudah dijadikan sebagai tempat tambang dan sudah selesai masa hak guna usahanya untuk tambang atau izin pertambangannya, itu kan harus dikembalikan fungsinya. Kalau misalkan hanya ditinggal, kan pernah terjadi beberapa kasus lubang itu yang ada orang meninggal jatuh di lubang yang bekas tambang dan lain sebagainya. Itu kan merupakan catatan yang sangat perlu lah untuk dibenahi, sangat perlu untuk diperbaiki. Kalau saya kembali lagi ke tadi bahwa selain instrumen hukum yang kita gunakan, kita juga butuh penegak hukum yang betul-betul memiliki keteladanan. Hari ini itu yang kehilangan di dalam konteks kita bernegara. Tidak ada yang mampu untuk memberikan keteladanan. Tidak ada yang bisa menjadi teladan dalam penegakan hukum. Dan hal-hal seperti itu kan terjadi bukan karena satu pihak. Bukan hanya karena perusahaannya saya sebenarnya. Tapi itu kan bisa terjadi karena ada kerjasama. Sama juga dengan kejahatan korupsi. Kejahatan korupsi itu adalah kejahatan yang bukan kejahatan tunggal. Teman-teman harus pahami. Kejahatan korupsi itu pasti melibatkan 1-2 orang pihak. Sama juga dengan kejahatan di pertambangan ini. Dia tidak mungkin hanya melibatkan satu pihak. Dia tidak mungkin hanya melibatkan dari pengusahanya saja. Dia tidak mungkin melibatkan hanya dari pemilik tambangnya saja. Tanpa bantuan dan kerjasama dari pemilik kebijakan. Baik itu dari legislatif, baik itu pun dari eksekutif. Begitu cara kerjanya. Dan itu kan yang dipikirkan saat ini. Paradigma kita adalah bagaimana kita meraup keuntungan sebesar-besarnya. Kita tidak pedulikan bagaimana lagi ke depannya ini akan terjadi. Itu kan hanya segelintir orang saya memikirkan itu. Tidak. Dia tidak memikirkan banyak orang. Hanya kepentingan oligarkinya saya yang dia jaga. Dan itu yang harus kita jaga, hal seperti itu. Dan peran kita sebagai mahasiswa, kita sangat punya peran-peran sentral dalam hal seperti itu. Kita misalkan di Makassar terjadi penambangan seperti kita advokasi ke sana. Dan memang ini adalah pekerjaan yang tidak mudah, teman-teman. Kembali lagi ke tadi bahwa kebenaran itu butuh diperjuangkan. Kalau kita tidak memperjuangkan itu, ya selamanya akan seperti itu saja. Berpangku tangan itu bukan pilihan. Kita harus bisa memberikan kontribusi kita. Sejauh apapun yang bisa kita lakukan. Setidaknya kalau misalkan dari BEM Sultra, dari BEM Universitas Cendrawasih bersuara terkait dengan hal itu kan sudah menjadi pemantik bahwa di daerah itu ada terjadi permasalahan. Dan ini akan mengundang perhatian publik. Dan yang kita butuhkan sebenarnya adalah dukungan publik.
Dan kalau misalkan berdasarkan hasil kajiannya dan ini memantik teman-teman dari BEM-BEM BEM yang ada di BEM-BEM yang ada di lingkup kita di tataran lembaga kemahasiswaan, ini kan akan menjadi suara yang nyaring dan akan menjadi fokus perhatian pemangku kebijakan. Ya, walaupun kita sendiri dianggap kuat, tapi kita akan lebih kuat kalau kita sama-sama. Dan malam ini saya pikir itu adalah bagian dari konsensus kita untuk menanamkan itu. Ya, walaupun kita jago jalan sendiri-sendiri, tapi kita akan lebih jauh kalau kita jalan sama-sama. Tapi kalau hal-hal seperti itu tidak bolehlah kita biarkannya. Kalau misalkan di daerahnya ada tambang dan Sulawesi Selatan itu banyak tambang. Ada tambang ini, tambang PT Vale, nikel asing dan lain sebagainya. Kalau misalkan ini ada permasalahan terkait dengan bagaimana proses pemulihan kembali terkait dengan lokasi tambang itu, teman-teman tentunya punyalah legitimasi. Setidaknya kita sebagai mahasiswa punyalah daya jual bahwa ini betul-betul kepentingan rakyat yang kita perjuangkan, kira-kira seperti itu. Dan saya pikir teman-teman semua, apa yang disampaikan terkait dengan problematika pertambangan itu adalah hal teknis yang betul harus mendapatkan perhatian kita bersama. Dan itu bentuk kepeduliannya teman-teman sudah menyampaikan di forum ini bahwa ada permasalahan seperti ini, dan tugas kita ya sama-sama kita kawal, sama-sama kita kaji terkait dengan hal itu. Setidaknya kita tidak membiarkan kejahatan itu terjadi begitu saja. Kalau kita biarkan ya kita juga penjahat. Mungkin itu Pres, terima kasih. Oke, closing statement saya berikan kepada Pak Eko untuk closing. Gimana Pak Eko? Masih ada? Oke teman-teman, sorry saya off kamera. Soalnya lagi apa namanya? Nggak bisa aktif kamera. Terima kasih atas kesempatannya Pres Ahyar selaku Korwil BEM Dema Sulawesi, Korwil Sutra. Kawan-kawan dari Papua banyak hadir pada malam hari ini. Ada Kak Nariali, Kak Yops, Kak Unas Tabuni tadi Kornus Papua juga hadir. Kawan-kawan yang lain semuanya, Pres Adi, Pres Wahab, Pres Taufik dari Unhas. Salam hormat Pres, semoga kita bisa bertemu. Kopi Darat, insya Allah bulan September saya juga akan masuk ke Sulsel untuk ada kegiatan di sana sama teman-teman BEM Sulsel. Kawan-kawan semuanya, terima kasih. Pada intinya kita satu frame untuk persoalan bangsa hari ini. Kita masih terjajah, ya kan? Terutama kawan-kawan kita dari timur. Kita harus bantu untuk bagaimana ketika kita bicara agenda kemanusiaan itu tidak ada batas, ya kan? Tidak ada. Kenapa kita harus pikirkan kembali implikasinya, ya kan? Karena hari ini ketimpangan itu jelas, ya kan? Memang hari ini ketika kita lihat dari segi infrastruktur sudah mulai dibangun di timur, tapi peruntukannya belum belum terlalu sesuai dengan kebutuhan yang kawan-kawan di timur butuhkan, ya kan? Bagaimana pendidikan hari ini masih timpang. Saya juga dari daerah, jadi kawan-kawan jangan berpikir hari ini saya di pusat saya berbicara dari sisi Jawa. Saya juga dari daerah, saya dari Kepulauan Riau, dari ujung barat. Bedanya saya dari ujung barat, kawan-kawan dari ujung timur. Hari ini kita sama-sama merasakan ketimpangan, tapi jangan khawatir, kita itu punya kesempatan yang sama. Tinggal bagaimana kita berjuang, ya kan? Bagaimana kita berkompetisi. Logika kompetitif harus terus diaktifkan infrarednya dengan cara kolaborasi, ya kan? Jadi jangan sampai betul tadi kita jago, mungkin kalau kita bisa jago sendiri, tapi kita akan lebih jago kalau rame-rame, bareng-bareng, sehingga persoalan-persoalan bangsa sedikit demi sedikit kita bisa melek dan kita bisa bantu selesaikan. Kita cinta negara kita Indonesia, ya kan, yang sudah diusahakan oleh para pejuang untuk menjadi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia yang
menaungi banyak suku, agama, ras, dan budaya. Hari ini jangan sampai kita terpecah belah. Intinya tingkatkan narasi persatuan kritis terhadap permasalahan, dan persatuan adalah keniscayaan untuk kita keluar dari persoalan-persoalan bangsa. Terima kasih, mungkin itu kawan-kawan, saya izin live duluan karena ada hal yang harus dikerjakan. Salam hormat sekali lagi untuk kawan-kawan semua, Mas Taufik, Mas Ahyar, dan semuanya, Kak Yops. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan kalau bisa kita jumpa di daratan, nih kan, sehingga kita bisa saling kenal, dan jangan lupa berteman di Instagram. Di apa namanya, kita bisa saling follow, bisa saling melihat kegiatan satu sama lain, ya kan. Dan ketika ada apa-apa kontak saja saya, insya Allah saya akan siap 24 jam ketika memang HP ini aktif. Jadi tidak ada masalah, apapun persoalan kita coba sharing lah, ya kan, karena kuat kita bersama. Mereka. Ya, terima kasih atas pemateri yang telah memberikan luar biasa ya materinya. Kemudian juga para partisipan anggota yang telah hadir. Untuk dokumentasinya ini saya sudah berikan kepada tim saya juga yang mendokumentasikan. Nah, ini ada Instagram Pak Eko, nanti bisa di-follow, Eko_Pratama BPA. Mungkin untuk kata-kata yang terakhir saya, ini saya ambil dari kata-katanya ulama besar juga, yaitu inna fi yadis subani amrul umma wa fi aqdamiha hayataha. Jadi sesungguhnya di tangan pemudalah letaknya sebuah umat, seorang umat, dan di kaki pemudalah kehidupannya umat. Jadi kita-kitalah ini menjadi generasi yang terakhir, saya bilang, untuk terus memperjuangkan kemerdekaan negara ini. Jangan sampai negara kita ini hanya bertahan dalam waktu tertentu saja. Kita tidak inginkan itu, tapi kita inginkan bagaimana terus bertahan negara kita ini, terus maju, menjadi negara maju, kemudian bisa mengelola wilayah kita sendiri, mengelola sumber daya kita sendiri, tanpa ada intervensi dari asing, sehingga masyarakat bisa ikut sejahtera, sehingga juga kita tidak ada intervensi ataupun bahan-bahan yang lain sehingga menjadikan kita itu menjadi lemah begitu. Itu yang saya harapkan, kita sebagai mahasiswa supaya terus menyuarakan apa yang kita anggap benar. Kita jangan takut dengan apa saja, mulai undang-undang IT dan sebagainya, kita tidak usah takut. Entah itu kita mungkin takutnya karena di daerah-daerah juga kita tahu sendiri bahasa-bahasa berbeda-beda mungkin, dan orang yang menanggapi juga biasanya beda. Kita tidak usah takut. Yang penting kita suarakan itu benar, bisa diterima oleh orang, kita tetap suarakan. Kita jangan takut, jangan sampai saya diciduk dan lain sebagainya, kita tidak usah takut. Karena semua insya Allah pertolongan itu ada di Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita memang yakin untuk memberantas semua permasalahan yang ada di negara kita ini, kita niatkan, insya Allah bisa kita hapuskan, bisa kita musnahkan api yang menjadi masalah di negara kita. Demikian dari saya mewakili dari pemateri, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena diskusi kita pada malam hari ini sudah sampai malam, sudah malam sekali ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada diskusi-diskusi berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pres, terima kasih Bang Yoks, Presiden BEM Universitas Cendrawasih, teman-teman di Papua, salam hangat dari Kota Makassar. Saya izin live teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita live ya.